Halo semuanya, selamat bertemu lagi dengan saya Pak Margiono, guru geografi SMA 1 Brebes. Tentunya saya berharap kesehatan, kebahagiaan selalu ada di antara kalian semua. Di pertemuan yang lalu, saya sudah memberikan penjelasan tentang pengertian geografi. Tentunya kalian sudah menyimak, membaca, dan memahami isinya. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang tugas yang saya telah berikan itu, di mana kalian saya suruh memberikan deskripsi tentang ruang, karena geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bumi dan isinya serta hubungan timbal balik di antara semua fenomena atau gejala yang ada di dalamnya dengan kehidupan manusia. Dalam konteks keruangan, tinjauan geografi dalam konteks keruangan harus kita pahami dengan benar. Maka kalian terlebih dulu harus memahami apa yang dimaksud dengan ruang tersebut. Ruang adalah sebuah tempat, space, lokasi, atau wilayah yang di dalamnya terdapat potensi-potensi fisik dan non-fisik yang saling terkait satu dengan yang lain, sehingga menimbulkan karakteristik khas yang membedakannya dengan ruang yang lain. Dalam hal ini, setiap tempat bisa kita tinjau dalam konteks keruangan tersebut. Saya ambilkan contoh. SMA Negeri 1 Brebes merupakan sebuah ruang. Artinya, di dalam SMA Negeri 1 Brebes terdapat berbagai potensi fisik dan potensi non-fisik yang saling terkait, sehingga memberikan karakteristik khas SMA Negeri 1 Brebes yang membedakannya dengan sekolah-sekolah yang lain. Marilah sekarang coba kita deskripsikan SMA Negeri 1 Brebes ini sebagai sebuah ruang. Terlebih dahulu, saya akan berikan identifikasinya tentang potensi-potensi fisik yang ada di SMA Negeri 1 Brebes. SMA Negeri 1 Brebes memiliki beberapa potensi fisik, antara lain lokasi. SMA Negeri 1 Brebes berada di Jalan Setiabudi nomor 11, Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Selain itu, SMA Negeri 1 Brebes memiliki lahan seluas kurang lebih 10.170 meter persegi, yang di dalamnya terdapat bangunan gedung seperti aula, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang kelas, WC siswa, halaman depan sekolah, musola, ruang perpustakaan, ruang laborat, dan potensi fisik yang lain.
Sedangkan potensi non-fisiknya antara lain ada sejumlah personel tenaga pengajar di SMA Negeri 1 Brebes. Ada kepala sekolah, ada tenaga karyawan tata usaha, pesuruh, siswa, kemudian juga ada dalam sistem aturan tata tertib siswa, sistem sosial budaya yang berkembang di SMA Negeri 1 Brebes yang bisa kita lihat di dalam visi dan misi sekolah. Di antara potensi-potensi fisik yang ada dan potensi fisik non-fisik yang ada tersebut saling terkait, sehingga menimbulkan ciri khas SMA Negeri 1 Brebes yang membedakannya dengan sekolah-sekolah yang lain. Sebagai contoh real, ketika ada siswa dengan menggunakan seragam identitas sekolah, maka dengan gampang akan bisa diketahui bahwa anak tersebut berasal dari SMA Negeri 1 Brebes atau dari sekolah yang lain. Karena di dalam seragam itu tertulis lokasi sekolah, atau bahkan ada seragam identitas khusus SMA Negeri 1 Brebes yang tentunya berbeda dengan seragam identitas khusus dari SMA yang lain. Kalian bisa memberikan contoh yang lain lagi, memberikan tinjauan secara detail yang bisa berupa rumah tinggal kalian, desa kalian, atau mungkin Kabupaten Brebes sendiri. Ini semuanya adalah sebuah ruang yang di dalamnya memiliki potensi-potensi fisik dan non-fisik yang saling terkait, yang akan memberikan karakteristik khas yang membedakannya dengan ruang yang lain. Kemudian tentang konsep keruangan tersebut berlaku juga untuk segala lokasi, tempat, space yang ada di muka bumi ini, di mana semuanya memiliki karakteristik khas yang membedakannya dengan lokasi atau tempat yang lain. Demikian penjelasan saya. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah kalian kerjakan, sudah saya terima. Namun masih banyak juga yang belum menjawab sesuai dengan konteks pengertian geografi yang sebenarnya. Tetapi bukan masalah, karena hakikat belajar adalah melakukan perubahan dari sebelum paham menjadi memahami. Maka saya berharap setelah mendapatkan penjelasan ini tentang konsep keruangan dalam tinjauan geografi benar-benar kalian pahami. Selanjutnya, saya akan memberikan materi lanjutan dari pengertian geografi ini, yaitu tentang konsep geografi, prinsip geografi, dan pendekatan geografi. Untuk itu, cobalah kalian
membuat sebuah rangkuman terlebih dulu tentang konsep esensial geografi sebagaimana hasil seminar dan lokakarya geografi di Semarang pada tahun 1988. Juga buatlah ringkasan tentang prinsip-prinsip geografi dan pendekatan geografi di dalam buku catatan kalian. Nanti kita akan jadikan bahan untuk pembelajaran baik melalui tatap muka maupun melalui daring. Dan saya memberikan sedikit pesan pada kesempatan ini. Tetaplah semangat di masa pandemi ini. Jagalah kesehatan kalian dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan. Tetap semangat belajar, walaupun mungkin di beberapa waktu kita masih harus melaksanakannya dalam pembelajaran daring. Demikian, atas perhatian kalian, saya ucapkan terima kasih khususnya bagi kalian yang telah mengikuti pembelajaran daring ini. Saya berikan apresiasi, dan bagi yang belum sempat mengikuti, silahkan bergabung di ruang edukasi. Salam sejahtera untuk kalian semua. Semangat belajar. Semoga kalian menjadi generasi-generasi muda penerus bangsa yang hebat. Jadilah diri kalian sendiri dengan karakteristik khas yang dibentuk selama proses pendidikan di SMA Negeri 1 Brebes. Salam sejahtera. Terima kasih. Halo semuanya. Selamat bertemu lagi dengan saya Pak Margiono, guru geografi SMA 1 Brebes. Tentunya saya berharap kesehatan, kebahagiaan selalu ada di antara kalian semua. Di pertemuan yang lalu, saya sudah memberikan penjelasan tentang pengertian geografi. Tentunya kalian sudah menyimak, membaca, dan memahami isinya. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang tugas yang saya telah berikan itu, di mana kalian saya suruh memberikan deskripsi tentang ruang, karena geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bumi dan isinya serta hubungan timbal balik di antara semua fenomena atau gejala yang ada di dalamnya dengan kehidupan manusia. Dalam konteks keruangan, tinjauan geografi dalam konteks keruangan harus kita pahami dengan benar. Maka kalian terlebih dulu harus memahami apa yang dimaksud dengan ruang tersebut. Ruang adalah sebuah tempat, space, lokasi, atau wilayah yang di dalamnya terdapat potensi-potensi fisik dan non-fisik yang saling terkait satu dengan yang lain, sehingga menimbulkan karakteristik khas yang membedakannya dengan ruang yang lain. Dalam hal ini, setiap tempat bisa kita tinjau dalam konteks keruangan tersebut. Saya ambilkan contoh.
SMA Negeri 1 Brebes merupakan sebuah ruang. Artinya, di dalam SMA Negeri 1 Brebes terdapat berbagai potensi fisik dan potensi non-fisik yang saling terkait sehingga memberikan karakteristik khas SMA Negeri 1 Brebes yang membedakannya dengan sekolah-sekolah yang lain. Marilah sekarang coba kita deskripsikan SMA Negeri 1 Brebes ini sebagai sebuah ruang. Terlebih dahulu, saya akan berikan identifikasinya tentang potensi-potensi fisik yang ada di SMA Negeri 1 Brebes. SMA Negeri 1 Brebes memiliki beberapa potensi fisik, antara lain lokasi SMA Negeri 1 Brebes berada di Jalan Setiabudi nomor 11, Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Selain itu, SMA Negeri 1 Brebes memiliki lahan seluas kurang lebih 10.170 meter persegi, yang di dalamnya terdapat bangunan gedung seperti aula, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang kelas, WC siswa, halaman depan sekolah, musola, ruang perpustakaan, ruang laborat, dan potensi fisik yang lain. Sedangkan potensi non-fisiknya antara lain ada sejumlah personel tenaga pengajar di SMA Negeri 1 Brebes. Ada kepala sekolah, ada tenaga karyawan tata usaha, pesuruh, siswa, kemudian juga ada dalam sistem aturan tata tertib siswa, sistem sosial budaya yang berkembang di SMA Negeri 1 Brebes yang bisa kita lihat di dalam visi dan misi sekolah. Di antara potensi-potensi fisik yang ada dan potensi fisik non-fisik yang ada tersebut saling terkait, sehingga menimbulkan ciri khas SMA Negeri 1 Brebes yang membedakannya dengan sekolah-sekolah yang lain. Sebagai contoh real, ketika ada siswa dengan menggunakan seragam identitas sekolah, maka dengan gampang akan bisa diketahui bahwa anak tersebut berasal dari SMA Negeri 1 Brebes atau dari sekolah yang lain. Karena di dalam seragam itu tertulis lokasi sekolah atau bahkan ada seragam identitas khusus SMA Negeri 1 Brebes yang tentunya berbeda dengan seragam identitas khusus dari SMA-SMA yang lain. Kalian bisa memberikan contoh yang lain lagi, memberikan tinjauan secara detail yang bisa berupa rumah tinggal kalian,
desa kalian, atau mungkin Kabupaten Brebes sendiri, ini semuanya adalah sebuah ruang yang di dalamnya memiliki potensi-potensi fisik dan non-fisik yang saling terkait, yang akan memberikan karakteristik khas yang membedakannya dengan ruang yang lain. Kemudian tentang konsep keruangan tersebut berlaku juga untuk segala lokasi, tempat, space yang ada di muka bumi ini, di mana semuanya memiliki karakteristik khas yang membedakannya dengan lokasi atau tempat yang lain. Demikian penjelasan saya. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah kalian kerjakan, sudah saya terima. Namun masih banyak juga yang belum menjawab sesuai dengan konteks pengertian geografi yang sebenarnya. Tetapi bukan masalah, karena hakikat belajar adalah melakukan perubahan dari sebelum paham menjadi memahami. Maka saya berharap setelah mendapatkan penjelasan ini tentang konsep keruangan dalam tinjauan geografi benar-benar kalian pahami. Selanjutnya, saya akan memberikan materi lanjutan dari pengertian geografi ini, yaitu tentang konsep geografi, prinsip geografi, dan pendekatan geografi. Untuk itu, cobalah kalian membuat sebuah rangkuman terlebih dulu tentang konsep esensial geografi sebagaimana hasil seminar dan lokakarya geografi di Semarang pada tahun 1988. Juga buatlah ringkasan tentang prinsip-prinsip geografi dan pendekatan geografi di dalam buku catatan kalian. Nanti kita akan jadikan bahan untuk pembelajaran baik melalui tatap muka maupun melalui daring. Dan saya memberikan sedikit pesan pada kesempatan ini. Tetaplah semangat di masa pandemi ini. Jagalah kesehatan kalian dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan. Tetap semangat belajar, walaupun mungkin di beberapa waktu kita masih harus melaksanakannya dalam pembelajaran daring. Demikian, atas perhatian kalian, saya ucapkan terima kasih, khususnya bagi kalian yang telah mengikuti pembelajaran daring ini. Saya berikan apresiasi, dan bagi yang belum sempat mengikuti, silahkan bergabung di ruang edukasi. Salam sejahtera untuk kalian semua. Semangat belajar, semoga kalian menjadi generasi-generasi muda penerus bangsa yang hebat. Jadilah diri kalian sendiri dengan karakteristik khas yang dibentuk selama proses pendidikan di SMA Negeri 1 Brebes. Salam sejahtera, terima kasih.